Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina naftatih liqa'ana biqira'atil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Tayyib, pada pertemuan ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang husnul ta'lil atau alasan yang indah. Husnul ta'lil adalah memperbagus alasan atau kebagusan sebuah alasan. Berikut beberapa pengertian tentang husnul ta'lil. Yang pertama, husnul ta'lil wa huwa ayyudda'a liwasfi 'illatin ghairi haqiqiyatin fiha ghurabatun. Husnul ta'lil ialah disebutkan karena mensifatkan alasan yang bukan sebenarnya, yang padanya itu ada keganjilan atau keanehan. Kemudian pengertian husnul ta'lil yang kedua, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Balaghatul Wadihah, husnul ta'lil ay yunkiral adibu sarahatan aw dhimnan illata syai'il ma'rufata wa ya'ti bi'illatin adabiyyatin tarifatin tunasibul gharad alladhi yaqsidu ilaihi. Maksudnya, husnul ta'lil adalah seorang sastrawan yang mana seorang sastrawan ini ia mengingkari secara terang-terangan atau secara terpendam alasan yang telah dikenal umum baik suatu peristiwa, dan sehubungan dengan itu ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra dan lembut yang sesuai dengan tujuan yang hendak ingin dicapainya. Dari dua pengertian ini dapat kita pahami bahawa husnul ta'lil adalah bagaimana cara seorang penyair dalam menafsirkan atau memperbagus suatu alasan tentang suatu peristiwa atau suatu kejadian yang padahal sebenarnya kejadian dan peristiwa tersebut telah diketahui umum dengan baik. Akan tetapi penyair di sini mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra dan lembut tentang asal sebab suatu peristiwa yang sesuai dengan tujuan yang hendak ingin dicapainya. Untuk memahami bagaimana husnul ta'lil, berikut kami berikan beberapa contohnya. Yang pertama, Al-Ma'ari berkata dalam sebuah ratapannya, "Wa ma kulfatul badril muniri qadimatan walakinnaha fi wajhihi atharul latami." Bintik-bintik hitam pada bulan purnama yang bercahaya itu bukan ada sejak dulu. Akan tetapi pada muka bulan itu ada bekas tamparan. Pada syair ini, Abul A'la meratap dan berlebihan menyatakan bahawa kesedihan terhadap orang yang diratapi itu mencakup banyak peristiwa alam. Oleh karena itu, Abul A'la menyatakan bahawa bintik-bintik hitam yang terlihat di permukaan bulan itu bukanlah muncul karena faktor alam. Akan tetapi di sini Abul A'la memberikan alasan lain, yaitu bintik-bintik hitam tersebut muncul karena bekas tamparan oleh bulan itu sendiri karena sedih ditinggalkan oleh orang yang diratapi itu. Kemudian contoh yang kedua, yaitu seorang penyair Ibnu Rumi berkata dalam syairnya, "Amma dzuka'u falam tasfarra idh janahat illa li furqati dzakal mandaril hani." Amma dzuka'u falam tasfarra, adapun matahari itu tidak menguning, idh janahat,
ketika ia condong akan terbenam, illa li furqati dzakal mandari, kecuali karena matahari itu tidak suka berpisah dengan pemandangan yang indah. Dari syair ini Ibnu Rumi berpendapat bahwa matahari yang menguning itu, yang mana ketika akan condong untuk terbenam, itu bukanlah faktor alam yang seperti telah kita kenal, melainkan itu adalah faktor karena matahari itu takut berpisah dengan pemandangan yang indah, ataupun takut berpisah dengan orang yang ia pujinya. Maka yang pertama, si penyair mengingkari akan sebab yang sebenarnya, yaitu sebab karena dia condong akan terbenam matahari. Namun penyair mengingkari sebab itu dan mendatangkan sebab lain, yaitu sebab yang bersifat ada keindahan, ada majaznya. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Penyair lain berkata tentang berkurangnya hujan di Mesir. Dalam syairnya, ma qassara al-ghaithu an Misrin wa turbatiha tab'an walakin ta'addakum minal khajali. Ma qassara al-ghaithu, hujan itu tidak berkurang, an Misrin wa turbatiha, di Mesir dan di sekitarnya, tab'an, karena faktor alam, walakin ta'addakum minal khajali, akan tetapi karena ia banyak menanggung malu. Di sini penyair mengingkari bahwa penyebab berkurangnya hujan di Mesir itu adalah merupakan faktor alam. Sehubungan dengan ingkaran itu, setelah dia mengingkari faktor yang hakiki, yang sebenarnya itu, dia mendatangkan alasan lain, sebab mengapa hujan di Mesir itu sedikit turun atau berkurang. Karena hujan itu malu turun di bumi Mesir dan sekitarnya, dikarenakan merasa tidak mampu bersaing dengan kemurahan dan kemurahan hati orang Mesir yang mereka suka memberi. Maka dari situ kita dapat pahami maksud yang dikatakan dengan husnul ta'lil. Husnul artinya keindahan, ta'lil sebab. Jadi yang pertama penyair mengingkari sebab yang sebenarnya dari suatu peristiwa atau kejadian, kemudian dia menyebutkan sebab lain dengan tujuannya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.